Assalamualaikum ya. Baru ini sempat heboh sebuah status di media sosial Facebook bahwa salah seorang Wahabi menghina seluruh ulama-ulama Aceh, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mereka memaki ulama-ulama Aceh dengan sebutan dukun, syirik dan sesat, dan yang mengikuti ulama-ulama Aceh adalah syirik penghuni neraka. Bagaimana Abuya melihat hinaan, makian, cacian dari Wahabi ini untuk Aceh dan untuk ulama-ulama kita ini? Bagaimana Abuya melihat hinaan, makian, cacian dari Wahabi ini untuk Aceh dan untuk ulama-ulama kita ini? Ya, Rasulullah itu memuji ulama, Allah juga memuji ulama. Oh, datang orang menghina ulama, itu kan aneh sekali kalau kita lihat. Allah memuji para alim ulama, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Begitu juga Rasulullah memuji ulama dalam hadisnya, innal ulama warathatul anbiya. Nabi saja memuji ulama, Allah saja memuji ulama, lalu ada orang datang menghina ulama. Itu sungguh bukan perbuatan Nabi, bukan ajaran Rasulullah SAW. Coba tunjukkan kepada saya, ada nggak ajaran Rasulullah yang menghina orang? Bedakan menghina ulama ada, menghina orang ada? Tak ada ajaran Nabi Muhammad selama saya belajar 17 tahun. Enggak ada saya temukan hadis Rasulullah mengajari kita untuk menghina. Jangan menghina ulama, menghina sesama saudara sendiri saja enggak saya temukan hadis itu. Lalu ada orang menghina, itu berarti ajaran iblis. Siapa lagi kalau bukan dia? Iblis yang mengajari itu. Nauzubillah min dzalik. Orang seperti itu orang yang betul-betul ya dipenuhi dengan kekejian, permusuhan, egois. Kalau sudah kekejian, permusuhan, egois, itu namanya iblis. Ya, Al-Quran pernah nggak mengajari kita menghina orang? Jangan menghina ulama dulu, menghina sesama kita. Coba tunjukkan ayat satu saja untuk saya. Ya, Al-Quran mengajari menghina ada? Tidak ada. Sunnah Nabi ada? Tidak ada. Maka bertaubatlah kalian semua yang menghina-hina ulama. Kalaulah kalian seorang ulama al-hafid, boleh hak menghina orang. Ya, kita ulama secara akal, bukan secara, saya nggak membahas secara Quran dan hadis. Kalau memang mau menghina orang, ya silahkan menghina, tapi jadilah dulu menjadi ulama. Ulama yang lebih pintar, lebih cerdas, menghafal hadis, menghafal Quran. Itu secara akal ya. Kalau mau hina terus. Ini dia hadis ngafal, sholat masih belepotan. Ya, Al-Quran bukan juga, nggak bisa hafal. Disuruh baca kitab pun nggak bisa, udah menghina ulama. Nah, jadi saya mau katakan yang seperti itu, itulah yang tidak baik. Mari sama-sama kita menghormati orang. Perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi mari sama-sama menghormati. Kan itu aja Rasulullah kan. Ya, maka kata orang Arab, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyan. Jangan kau hina sesamamu, karena setiap orang-orang bersamamu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu bukan hadis, tapi patah orang Arab. Saya ingin sarankan begini, ayolah kita ini beramaliyah dengan dalil. Jangan menghina-hina orang. Jangan kita katakan syiriklah orang, bid'ah kah orang. Itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah tak pernah berkata kafir di depan muka Abu Jahal. Rasulullah tak pernah berkata kafir di depan muka Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan, mohon maaf, Abu Sufyan. Nggak pernah, walaupun jelas mereka kafir. Rasulullah nggak pernah berkata di depan muka Abu Lahab kafir, sesat, syirik. Nggak pernah. Jadi tahlil ini yang sering dikatakan oleh mereka bid'ah,
katakan oleh mereka syirik, musyrik, itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Maka orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, kata Allah, asyadun nas yaumil qiyamah alimun la yanfa'u bihi ilmi. Nanti dari kiamat ada golongan yang sangat diazab oleh Allah dan sangat pedih azabnya. Siapa mereka? Alimun la yanfa'u Allah bi ilmihi. Orang yang tahu ilmu tapi tidak diberi manfaat oleh Allah ilmu itu. Itulah dia. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau diberikan kepada orang lain.